Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali belajar lagi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4. Jangan lupa silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan sistematis. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah. Karena lingkungan yang gelap dan gulita, kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Tanggal 11 Februari 1847, ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, sebelum kita mengamati teks penemuan tentang Alva Edison itu, kita harus tahu dulu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu gimana ya caranya kita tahu sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk, kita kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi pada pembelajaran 4. Baik anak-anak, ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama,
informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum, generik, bukan parsitipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Ya, itu adalah semua ciri-ciri teks eksplanasi. Ya. Tugas siswa 1. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Paragraf 1. Topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Paragraf 2. Deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Kemudian paragraf 3, deret penjelas bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Lalu paragraf keempat, kesimpulan dan pesan. Pendapat pribadi penulis, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian pada teks paragraf, ya, tulis di buku tugas, ya. Silahkan, selamat mengerjakan tugas siswa 1. Anak-anak, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Judulnya adalah Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adiknya, Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayahnya berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, anak-anak, ini tugasnya. Tugas siswa 2 kali ini dalam pembelajaran 4. Ya. 1. Apa hak yang didapatkan oleh Siti? 2. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Silahkan kalian isi di buku tugas kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas siswa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.